Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya, makan yang teratur, minimal sehari 3 kali lah ya. Pagi sarapan, siang, terus jangan sampai malam kalau nggak mau gendut ya. Kalau nggak mau gendut, nasinya bisa diganti nasi merah. Sok tahu banget mbak, katanya begitu. Setiap artikel yang tak baca, nasi putih diganti nasi merah karena kaya akan serat dan rendah gula. Tapi jujur aku tidak doyan. Jadi sampai sekarang aku masih makan nasi putih. Kalau misalnya hari ini nggak makan, besok nggak makan, besoknya boleh makan. Tapi mie tidak bisa terhindari. Tuh, apalagi mie yang kemarin itu ya. Enak banget ya Allah. Oke, intinya sih jaga kesehatan ya teman-teman. Kalau kalian kerjaannya banyak, makannya sering telat-telat, seenggaknya kalian tuh tiap pagi, tiap berangkat kerja sedia selalu vitamin di dalam tas. Paling nggak vitamin C atau yang B eksekutif yang gitu-gitu loh. Pokoknya suplemen kesehatan yang menunjang kesehatan kalian biar nggak gampang sakit. Atau minum kayak apa sih yang kayak tolak angin yang gitu-gitu. Wah, iklan banget. Atau jamu tiap malam. Beberapa waktu lalu tuh aku sempat rutin minum jamu gitu ya. Jamu pegel itu tuh ternyata enak banget, bisa kayak bikin tidur pules, tapi percuma ketika kamu sudah minum kopi, itu semua nggak konjet guys. Jamu tuh bisa tuh yang suka tradisional, tapi tetap air putihnya dibanyakin karena kan jamu itu kan apa ya, endapannya itu kan kental banget ya. Itu bayangin aja kalau masuk ke tubuh gitu ya, jadi tetap harus minum air putih yang banyak. Hari ini aku mau membahas tentang laki-laki lagi. Apa yang mau dibahas kali ini? Ini berguna untuk para wanita. Ini berguna untuk cewek-cewek yang masih ngeluh, mbak aku jomblo nggak dapet pacar, atau mbak aku kok selalu pacarannya nggak langgeng, nggak awet, bukan karena orang ketiga tapi karena masalah di dalam kita berdua gitu. Nah ini adalah solusinya, jadi kalian harus banget nonton video ini. Kenapa? Karena aku akan membeberkan hal yang disukai pria. Jadi aku akan membeberkan rahasia sebenarnya cowok-cowok itu suka cewek yang kayak gimana sih. Terlepas dari cowok-cowok itu suka, aku kriteria ceweknya tuh harus tinggi, langsing, putih kayak bihun, rambutnya panjang, tapi gegernya bolong, yang kayak gitu-gitu. Di luar dari kriteria fisik si cowok. Kalau fisik itu kan emang udah selera masing-masing ya, kita nggak bisa memungkiri itu gitu ya. Tapi kalau udah nemu yang klik walaupun fisiknya, mungkin ada beberapa laki-laki yang mematok cewekku harus cantik, harus A, B, C, D, E, tapi ternyata jodohnya nggak kayak gitu. Itu karena udah klik aja gitu loh. Kalau udah klik tuh kayak semuanya indah gitu kan. Nah ini aku akan membeberkan ke kalian hal yang disukai cowok. Yang pertama, cowok itu suka dapat pasangan itu pendengar yang baik. Sedangkan wanita di sini tuh kan cerewet, cangkeman, ngeluhan, suka marah-marah gitu ya. Apalagi beberapa cewek banyak yang ditegur dikit langsung nada tinggi, atau berdebat dikit langsung nadanya tinggi cempreng gitu ya. Itu bikin sakit di kuping lalu sakit kepala. Jadi cowok itu sebenarnya suka punya pasangan itu pendengar yang baik. Kenapa kok pendengar yang baik? Pertama, di luaran sana, di hutan rimba di luar sana, cowok-cowok itu tuh dikasih stereotip untuk cowok itu kuat, cowok itu nggak boleh nangis, cowok itu adalah tulang punggung keluarga, cowok itu bisa menanggung beban berat, pokoknya yang berat-berat kasihin cowok aja, cowok itu nggak boleh lenjeh, cowok itu nggak boleh curhat, cowok itu nggak bisa cengeng, berhati lemah tuh nggak bisa. Jadi begitu si cowok ini keluar rumah, dunia luar tuh udah kasih stereotip itu ke dia, udah ngasih cowok itu harus A, B, C, D, yang mana itu berat. Padahal cowok dan cewek sama-sama manusia. Padahal kalau cowok nangis itu nggak apa-apa banget. Kalau cowok curhat, menyampaikan keluh kesahnya sampai dibilang kayak mulut cewek, itu nggak masalah, asal tidak ke sosial media. Itu kenapa cowok suka pendengar yang baik, karena cowok itu juga punya beban. Contoh di keluarganya, misal dia anak pertama, laki-laki pertama, dimana dia harus dituntut untuk misal urunin rumah, nyekolahin adik-adiknya, pokoknya kalau ada masalah apa dilemparinnya ke anak pertama, itu di rumah. Di tempat kerja ya kan, dia anak pertama otomatis jadi panutan adik-adiknya, harus punya jabatan yang seenggaknya dipandang adik-adiknya, wow kakakku nih kayak gitu. Udah bayangin nggak, dari rumah ke tempat kerja aja seberat itu nih laki-laki. Belum di tempat kerja ada persaingan pekerjaan yang luar biasa, adanya orang dalam ya kan, adanya penjilat pada bos, adanya yang bermuka dua, yang memanfaatkan, yang culas dan lain-lain. Dia tetap harus bergulat di situ, dan ketika dia mengadaptasi cara teman-teman yang busuk, dia akan dianggap, ih kok caranya kayak gitu sih, kayak cewek. Ketika harinya berat misal, dia lagi dimarahin atasannya, kerjaannya nggak ada yang beres, di rumah juga dimarah-marahin, duitnya uang goblok, duitnya misal hilang atau raib, atau dia ikut investasi saham, terus sahamnya anjlok dan lain-lain. Terus dia mau berkeluh kesah ke siapa? Ke pacarnya pasti.
Kalau dia berkeluh kesah ke ibunya, pikiran di ibunya, ntar ibunya sakit. Kan ada beberapa cowok yang mikir kayak gitu. Dia akan curhat ke ceweknya. Nah ketika dia curhat ke ceweknya, terus ceweknya malah tetet-toet, bacot-bacot, rak-cetot, terus gimana dia mau cerita? Dia baru cerita di awal aja kalian udah bacot gitu loh. Itu kenapa cowok itu butuh pendengar yang baik karena itu. Nah semoga aja pasangannya itu jadi pendengar yang baik untuk si cowok. Sebenarnya nggak harus jadi pendengar yang baik terus, enggak. Tapi lebih nggak egois sih. Jadi di sini tuh lebih menekankan kalau cowok itu juga butuh didengarkan. Cowok itu juga harus curhat. Cowok itu juga nggak apa-apa kok kalau berat nangis aja. Nggak apa-apa kok kalau sakit nangis aja. Nggak apa-apa kalau sedih nangis aja. Nggak apa-apa kok cowok itu takut jarum suntik. Nggak harus cewek doang yang takut jarum suntik ya kan. Padahal cowok ditato banyak gitu tapi tetap aja takut jarum suntik gitu ya. Gak apa-apa cowok itu gak kuat pedes. Atau gak apa-apa cowok itu lemah. Gak apa-apa, sometimes cowok itu akan seperti itu. Ya kan? Itu kenapa cowok butuh pendengar yang baik. Yang berikutnya, cowok itu butuh pujian. Jadi dia suka orang-orang memuji dia tanpa dia sadari. Jadi nggak cuma cewek yang suka dipuji, ih kamu cantik ya, ih rambutnya bagus, ih makeupnya keren deh, ih kulitnya bagus ya, kamu pakai skincare apa. Itu nggak cuma cewek. Cowok itu juga patut dipuji, ih kamu stylenya keren, ih sepatumu keren deh, beli di mana, ih kamu kok kulitnya enak ya, lembab, ora busien misal, ih rambutnya bagus ya stylingnya, kamu rekomendasi di mana, ih potonganmu bagus deh, kamu potong di mana. Cowok juga butuh dipuji. Jadi nggak cuma cewek. Bahkan bagian tubuh cowok tuh juga patut untuk dipuji. Kenapa dia olahraga? Kenapa dia jaga makan? Kenapa dia minum suplemen? Kenapa dia minum susu buat gedein otot? Selain alasan klise untuk membahagiakan dirinya ya untuk dipuji pasangannya, untuk dipuji orang terdekatnya, untuk mendapat support orang-orang di sekitarnya, biar dia merasa lebih yakin aja, biar dia pede untuk melangkah ke depan, biar dia pede untuk berpenampilan dan sebagainya gitu loh. Dipuji karena kerjaannya bagus, kamu kuat ya selama ini, kamu udah keren loh bertahan sampai sekarang. Jadi cowok itu sebenarnya harus diapresiasi. Menurutku cowok tuh harus diapresiasi, dan salah satu cara mengapresiasi cowok itu dengan memuji dia. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu secara fisik bisa, kamu tuh sabar banget orangnya, kamu itu punya soft skill banyak ya, kamu serba bisa ya, yang kayak gitu-gitu. Itu cowok seneng tuh untuk dipuji terus-menerus. Tapi mujinya tuh bukan berarti yang kamu ganteng ya, padahal ya ganteng-ganteng banget, tapi mbok puji-puji terus kulitmu putih padahal kulitnya sawo matang. Nggak kayak gitu. Jadi mujinya tuh bener-bener dari hati gitu loh, bukan karena cowok suka dipuji ya udah aku puji semuanya, nggak kayak gitu. Lanjut. Cowok itu suka atau butuh namanya supporter, support system number one. Ya, biasanya anak laki-laki ini tuh support systemnya tuh dari mama, dari keluarga. Itu biasanya yang budaya keluarganya emang kental banget. Kedekatannya oke banget antara bapak, ibu, anaknya juga oke banget. Tapi buat yang enggak, biasanya support systemnya itu dari pacarnya, dari pasangannya. Support system yang dimaksud ini bukan harus tahu kegiatannya dia dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, enggak. Ya kalau itu nggak usah pasangan, manajer aja bisa. Nggak usah pasangan, asisten aja bisa. Nggak usah pasangan, temen aja bisa. Bahkan temen mungkin bisa jadi support systemnya dia daripada pasangannya, karena mungkin temennya lebih mengerti dia. Bukan yang menuntut, bukan yang ngerusohi, bukan yang, kok kamu nggak ngabarin aku sih? Nggak kayak gitu. Ngerti kan? Jadi support systemnya tuh lebih ke, kalau misalnya dia cerita tentang kegiatannya hari ini tuh, kita, misal aku support systemnya tuh mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan tulus. Kalau lagi diceritain itu benar-benar ngasih attention di situ, ngasih perhatian di situ. Memperlihatkan kalau kita itu tertarik sama cerita yang dia kasih. Kayak tentang kerjaan, atau dia hobi futsal, atau hobi basket, atau mungkin dia hobi sepedaan, atau dia nge-game, pengecualian untuk game. Kecuali gamenya menghasilkan, kayak gitu. Contohnya seperti itu ya. Atau mungkin yang main game, Marcel itu main game, sekarang jadi anak game gitu ya, jadi gamers gitu. Tapi katanya udah mau berhenti main PUBG, beralih ke PS. Kadang aku kalau diceritain itu seru, karena aku sempat main PUBG juga. Tapi kadang kalau dengerin orang marah-marah gara-gara PUBG, senep juga gitu loh. Jadi ini aku membela hal-hal baiknya dari cowok ya. Kalau hal-hal negatifnya kita bahas lain kali. Itu, jadi kalau cerita-cerita kita juga tertarik, kita nanggepinnya dengan tulus, bukan ngasih tanggapan yang sembarangan gitu ya. Misal, aku tuh tadi futsal tuh terus sepatuku lepas kok dan lain-lain, atau sepatuku rusak dan lain-lain. Ya udah tuh nggak usah pakai sepatu. Bukan yang sembarangan kayak gitu, tapi bener-bener apa ya, menunjukkan kepedulian gitu loh. Lah kok bisa rusak? Terus kakimu gimana? Baik-baik aja. Contohnya kayak gitu. Jadi bukan sembarangan, bukan tanggapan yang asal, bukan terus bodoh amat. Tapi lebih ke ngasih perhatian yang tulus, yang jujur gitu loh. Terus yang berikutnya adalah
Bikinin makanan, cowok itu suka dibikinin makanan, walaupun makanan sederhana. Contoh, telur setengah matang. Contoh, indomie goreng, indomie kuah, nasi goreng, nasi ora-are. Kadang ada beberapa cowok yang udah ayem kalau dimasakin pacarnya. Kayak cuman padahal sekadar telur ceplok doang itu bahagia gitu loh. Suka, kenyang gitu kan. Contohnya Mas Bagus. Waktu itu Mas Bagus pernah cerita kayak, aku kalau dimasakin Alia apa aja tuh tak pangan dan enak gitu, dan cocok masakannya gitu ya. Itu kurang apa lagi coba ya kan, menunjukkan sifat laki-laki yang sebenarnya bukan. Contoh lagi, Marcel tuh kalau lapar gitu ya, nawarinku gampang. Mau telur ceplok setengah mateng, udah seneng. Masak nasinya dikasih bawang merah, bawang putih gitu loh, baunya kayak pepes. Sumpah kalau udah matang gitu tadi bau kayak pepes, enak. Udah seneng, makanannya itu sering-sering juga nggak bosen gitu ya. Kadang telur coklat, masakan-masakan sederhana, nggak usah yang Chinese food, Huyung Hai, capcay, nasi kebuli misal, nggak usah yang susah-susah, tapi yang sederhana aja, gitu tuh cowok suka. Selanjutnya, cowok itu suka kalau dia itu merasa disayang, dia merasa diperhatiin. Contohnya kalau dia lagi sakit ya diperhatiin, dirawat gitu ya. Kalau dia sakit bukan terus kayak semeh, misal nih sakitnya tipes, dolanan HP terus, ngegame terus, muka no tipes, nggak ada hubungannya itu game sama tipes, ya nggak? Misal darah rendah, terus nanti biasanya semeh-semeh kan mesti ngamuk gitu ya, atau keluarga atau kakaknya atau bapaknya itu biasanya akan marah dengan main terus. Pokoknya apa yang dilihat sehari-hari yang bikin dia jengkel itu yang dibahas, dan itu yang mengakibatkan dia sakit gitu loh, padahal mah enggak gitu ya. Jadi jangan menjadi wanita yang ketika dia sakit terus ngomel. Kalian bisa ngomel ketika dia sudah fase mau sembuh, jadi udah sadar, udah enak badannya, tuh boleh ngomel, kayak nyukurin, kayak nyindir. Contoh misal emang bener dia sakit karena begadang terus main game misal gitu ya, tapi di awal tuh kita nggak boleh yang maido gitu. Maido tuh apa ya? Maido tuh kayak ngomel-ngomel gitulah. Gak boleh kayak gitu, tapi benar-benar harus dirawat. Ya udah dikasih obat, disuruh tidur, istirahat. Kerjaannya apa, kalau bisa mbok beresin, atau urus perizinannya ke kantor dan lain-lain. Jadi dia merasa kalau aku tuh disayang walaupun sakit gitu loh. Aku tuh disayang walaupun aku ngerepotin lagi sakit, misal seperti itu. Nanti kalau sudah mulai sadar dan sembuh, kalau emang beneran itu penyebab penyakitnya, baru mbok welehke. Ya. Makanya aja ngegame terus. Nah baru kayak gitu, karena menurutku sih, aku pribadi pun kalau misalnya lagi sakit diomelin aku nggak suka. Kayak daripada kamu ngomelin, mending kamu nggak usah di sini gitu. Itu walaupun mamaku yang ngomel, papaku nggak pernah ngomel. Mama sama Kak Ayu sih yang ngomel, Kak Ardi ngomel. Kayak ibu-ibu ya dia. Marcel enggak. Jadi gitu, kalau udah mau sadar aja diomelin nggak apa-apa, tapi jangan kebangetan gitu ya, karena kamu pun nggak merasakan jadi dia gitu kan. Jadi pada dasarnya gitu, cowok itu suka dirawat, disayang gitu ya. Cowok sama kok kayak kita para wanita ya, ingin juga diapresiasi, ingin juga dibilang, ih kamu ganteng, ih kamu cantik, rambutnya bagus, ih kamu merawat diri, ih kamu kuat, yang kayak gitu. Itu cowok juga butuh. Terus cowok itu juga suka cewek yang dandan, merawat diri, mandi, rambutnya nggak lepek, ngelinyit minyak, nggak pernah keramas, apalagi kutuan ya, bukan yang kayak gitu, tapi lebih ke berdandan yang menghargai dirinya sendiri gitu loh. Jadi kamu tuh nggak malu-maluin kalau dibawa kemana-mana. Contoh, keramaslah 2 hari sekali maksimal, itu paling mentok ya. Kalau bisa ya, kalau menurutku sih setiap hari gitu kan, karena kerjaan kita, mobilitas kita tiap hari, kita keluar itu pasti debu nempel, asap rokok, asap kendaraan dan macem-macem. Dandannya juga nggak harus yang menor, pakai bulu mata Syahrini yang kandel banget, bibirnya merah, nggak usah. Kalau menurut kalian ini natural, ya udah dandannya kayak gini gitu loh. Nggak usah yang menor-menor banget, tuh cowok nggak butuh ya. Tapi seenggaknya rapi, wangi, bersih ya kan. Baju juga kalau kalian nggak doyan dress, ya nggak usah pakai dress, pakai yang kalian nyaman. Jadi kalau diajak pergi kemana-mana tuh kalian nggak bingung sama baju yang kalian pakai, nggak merasa nggak pede diliatin orang gitu loh, ngerti nggak? Itu cowok suka. Karena menurut dia kayak kamu tuh menghargai orang yang ngajak kamu pergi, atau kamu menghargai si cowok ini yang ngajak kamu pergi gitu loh. Dan kamu juga menghargai dirimu sendiri dan gak ngerepotin si cowok karena malu-maluin kayak gitu. Jadi dandan yang dimaksud di sini bukan dandan menor kayak orang nikahan sanggulan dhuwur gitu, enggak, tapi lebih ke grooming yang mandi, wangi, pakai deodoran, bulu keteknya dicukur, rambutnya dirapiin, jangan awul-awulan, keramas gitu ya, jangan sampai gelinyit berminyak, apalagi ada kotorannya sampai tumonen gitu ya, sampai jangan yang kayak gitu ya. Itu sih, jangan sampai kakinya bau. Udah tau kakinya bau ya,
dirawat lah ya, pakai kaos kaki, jangan langsung pakai sepatu kayak gitu. Berikutnya, cowok itu suka orang lain tuh menghargai. Apalagi tuh Tuhan, masa tanggoku teroris. Lanjut ya. Cowok itu suka kalau dihargai, merasa dicintai, dihormatin. Jadi cowok itu suka kalau dikasih kayak misal kamu ngelihat cowok itu menunjukkan pandangan yang bukan meremehkan, bukan ngece, tapi wow, kayak tertarik, amazed, kayak ih bojoku keren banget ya, ih bojoku ganteng banget yang kayak gitu loh. Balik lagi pada dasarnya cowok itu butuh pengakuan, butuh diakuin, butuh diakuin. Jadi lakukan pengakuan itu tuh benar-benar bukan dari mulut doang, tapi dari gestur tubuh, caramu memandang, caramu megang, caramu memperlakukan dia tiap hari itu juga harus diperlakukan. Itu sih. Sama yang terakhir itu, cowok itu suka kalau skinshipnya, jadi si cewek nyentuh duluan. Sentuhannya juga beda, bukan yang dudul gini, jengglong kayak itu bukan. Tapi lebih ke kalau misalnya di tempat umum kamu gandeng duluan, atau tiba-tiba dirangkul tangannya. Nggak mungkin dong cewek yang ngerangkul pinggang, kan jarang gitu ya, biasanya cowok kan yang ngerangkul pinggang gitu, atau duduknya sebelahan. Lebih sering untuk memulai menyentuh duluan daripada nunggu untuk disentuh. Tapi biasanya cowok itu lebih suka kalau di tempat umum tuh digandeng gitu loh. Jadi kayak si cowok ini akan merasa, oh si cewekku ini bangga kalau jalan sama aku, oh dia pede bawa aku, oh dia mengakui aku pacarnya, oh dia nggak malu nih gandeng aku, oh dia berani ya ngomong ke orang-orang. Seenggaknya tuh kan jadi kayak suatu apa sih namanya, kayak ngomong nggak secara langsung gitu loh, kalau ini loh pacarku, dengan cara kamu gandeng dia di tempat umum. Atau misal lagi ngantri terus pasanganmu agak jauh, misal panggilan sayangmu misalnya sayang gitu ya, ya kamu manggilnya bukan terus berubah jadi nama tapi tetap sayang, dengan agak teriak dan banyak orang yang denger, itu juga sebuah pengakuan untuk mereka gitu. Jadi intinya dari hal-hal yang tak sebutin tadi tuh, intinya cowok itu suka diapresiasi. Mereka itu emang nomor satu butuh diapresiasi, karena menjadi cowok itu berat gitu ya. Dari mereka lahir sampai nanti mereka membina rumah tangga itu beban yang mereka tanggung jawab seorang laki-laki itu berat. Jadi nggak ada yang lebih berat cowok daripada cewek, lebih berat cewek daripada cowok, enggak, mereka berdua itu sama, cuman porsinya masing-masing. Gitu teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, jangan lupa share ke grup, jadi biar kalian melek moto gitu loh, nggak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan begitu. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video, bye.